Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu, anak-anak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Semuanya tentu bersuka cita di hari ini, karena kita mendapatkan anugerah yang terbaik dari Tuhan. Hari yang baru, kesehatan, kekuatan tubuh yang baru juga. Sebelum kita semua menjalani seluruh tanggung jawab kita bersama dengan segala tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus, mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita bersaat teduh, mendalami firman Tuhan. Kita berdoa. Pagi yang indah, kembali kami datang sujud menyembah dalam doa kami. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang terindah, di mana Engkau sudah memberi kami kembali hari yang baru. Sebelum kami melangkah dan berkarya, Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu saat kami akan mendalami firman-Mu, sehingga kami semua dimampukan untuk mengerti dan dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap tugas panggilan kami. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Penekanannya pada ayatnya yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita, teguh berdiri dan berjuang untuk iman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kebanyakan jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus bukan dengan latar belakang Yahudi. Mereka lebih banyak dan dominan dari latar belakang masyarakat Yunani. Atau bahasa Alkitab selalu mengatakan hampir kebanyakan orang-orang yang tidak bersunat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus menyadari tantangan ketika Injil itu diberitakan kepada kelompok masyarakat yang tidak bersunat. Tantangan pertama tentu dari kalangan internal, entah itu teman sekerja, entah itu juga dalam konteks masyarakat Yahudi yang mengaku yang bersunat. Tantangan itu tidak sedikit. Dan bahkan juga pemerintah atau penguasa yang selalu mengintimidasi Paulus, sehingga Paulus harus masuk ke dalam penjara. Karena itu Paulus menulis surat. Sebagai bagian sukacita, Paulus ingin katakan dalam bacaan kita hari ini, tadi diucapkan ayatnya yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus berada di penjara. Tentu dia tidak ada datang ke sana, tapi dia mendengar bahwa bagaimana teguhnya warga jemaat di Filipi pada waktu itu untuk tetap percaya kepada Injil Kristus, sekalipun mereka mendengar Paulus ditangkap hanya karena persoalan dia percaya kepada Kristus dan sebagainya, dengan segala tuduhannya. Agar supaya pemberitaan atau pengetahuan tentang Paulus yang di penjara tidak membuat mereka kendur, tapi terus bersemangat memberitakan Injil, terus dengan berani bersaksi demi iman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nasihat itu juga berguna buat saudara dan saya. Dikala tantangan demi tantangan yang kita hadapi sebagai orang percaya di tengah-tengah konteks di mana tidak sedikit juga orang Kristen yang mendapatkan penolakan. Tapi mari kita terus dengan berani
Berani bukan berarti melawan dengan kekerasan, tetapi kita berani untuk menyatakan Injil Yesus Kristus dalam keadaan apapun. Sehingga kita benar-benar berdiri teguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kita hidup dalam berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan karya kerja kita. Apapun tantangan yang ada di depan kita, kita tetap berdiri teguh. Kita senantiasa tetap mengucap syukur. Karena saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mari saudara, teruslah bersaksi. Teruslah kita giat melayani Tuhan. Teruslah kita penuh semangat yang dari ke hari selalu diperbaharui oleh tuntunan Roh Kudus. Selamat berkarya, Tuhan selalu memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu sektor pelayanan 3, keluarga Ibu Paula Manfe dan keluarga Ibu Dinar Silitonga. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat-Mu. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Elsie Tulenan, Bapak Franky Zatna Hitipeu, Adik Kristiani Magdalena Sunbanu, Ibu Yakomina Tutu Iha Hatumena, Bapak Hetri Waluyo, dan Saudari Odilani Freya Mangindaan. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 3 dalam keadaan tubuh yang lemah. Bapak Boy Kainama, Bapak Lodwig Dondo Kambe Irot, Ibu Julia Sutrisno, Ibu Elizabeth Magdalena yang dalam persiapan menjalani operasi pada tanggal 26 atau dimanapun dia berada. Tuhan Yesus memberkati dengan segala sesuatunya. Persiapan jalannya operasi bahkan tubuh dari Ibu Elizabeth, Tuhan berkati semuanya. Kami mau menyerahkan juga akan pegawai kantor gereja, koster keamanan, Tuhan berkati semuanya. Jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Berkati juga majelis sinode selaku pimpinan. Diberkatilah mereka semua, karya kerja, pelayanan, bahkan keluarga. Semua unsur yang ada di dalamnya Tuhan Yesus berkati. Inilah doa kami di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.